Mungkin Pak Togar saya coba jawab Pak Togar. Ya, iya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Saya akan menjelaskan petani swadaya di sini adalah petani yang benar-benar murni, tidak ada eksplasma dan tidak ada binaan-binaan perusahaan lain. Jadi petani yang kita bina ini ada di desa-desa dan spot-spot. Jadi bagaimana kita membina petani tersebut? Kita akan melihat seperti Bu Sri di desa Perlayuan ya Bu Sri ya. Misalkan di desa sekitar Pelayuan, mereka akan membentuk yang dekat di wilayah itu untuk kelompoknya. Jadi kita akan melihat yang dekat untuk contoh A, B, C itu dekat nggak wilayahnya, jadi kita gabung untuk satu kelompok. Jadi ini benar-benar petani mandiri. Bagaimana kami mengengagement petani tersebut? Di awal memang kita AFC dan Musimas, kita sudah ada namanya dulu di awal baseline study. Setelah kita lakukan baseline study, kita sudah baseline study tersebut, kita sudah tahu penyebaran petani-petani tersebut. Kemudian apa yang kita lakukan tahap kedua, kita engagement adalah yang kedua adalah penyuluh lapang dan kepala desa bahkan camat. Biasanya mungkin di pertama kami akan tanya ke kepala desa atau kepala dusun, berapa banyak petani sawit di sini. Setelah itu kita lakukan sosialisasi pengenalan program. Setelah kita lakukan pengenalan program, baru kita lakukanlah setelah pengenalan program tersebut, kita akan melakukan pendataan siapa yang mau bergabung terhadap program petani kami. Karena petani kita adalah sukarela, tidak ada kita sebagai anggota itu hanya ada mengisi formulir dan lahannya sawit dan punya fotokopi KTP dan pasangan. Setelah itu kita akan buat datanya dan kita akan melihat, contoh kita sosialisasi di desa Perlayuan, ada 100 orang. Nanti dari 100 orang ini yang mau bergabung bisa jadi hanya 40, Pak. Berarti kita akan membina 40. Karena apa dampak yang kami alami, Pak? Memangnya dampak karena ini independen, tidak ada ikatan sebenarnya. Itu yang kita takutkan. Tapi berjalan seperti seiringnya tadi, kita akan setelah kita memberikan pengajaran setelah sosial, mereka sudah yang pertama sukarela. Bapak-bapak kita akan menanyakan ke mereka, apakah mau lanjut kita bentuk kelompok tani atau tidak. Contoh Bu Sri bilang kami lanjut. Mereka lanjut, berapa anggota Bu Sri? 15 orang. Jadi apa nama kelompok taninya? Kita bilang Mutiara Jaya. Mutiara Jaya kita akan sahkan ke tanda tangan pengurus kelompok, baru kita minta kepala desa dan ataupun bahkan camat kita minta tanda tangan sebagai legalnya bahwa mereka adalah kelompok tani yang mandiri. Oke, memang Pak tidak mudah, memang sangat sulit karena pertama kami datang suka ditolak Pak, dikirain kami sales. Maksudnya kita ngapain datang-datang malam-malam, karena biasanya kita Pak masuknya di perwiritan. Kalau perwiritan kita minta tolong ke ketua dusunnya, misalkan habis mereka wirid, kita sampaikan program kita sampai 30 menit. Habis itu mereka sudah mengerti, baru kita tanya tindak lanjutnya apa. Nanti mereka akan membilang, oh ya udah kita kumpul kembali. Tadi kan setelah terbentuk kelompok tadi, baru kita lakukan bulan depan kita melakukan pelatihan ya Pak ya. Nanti kita berikan pelatihan tentang pemupukan. Biasanya kita pancing apa materi yang kita sampaikan. Materi yang tertarik bagi petani itu adalah pemupukan. Karena pemupukan adalah biaya yang sangat dibutuhkan dan dampaknya sangat banyak terhadap para petani. Kalau kita kasih langsung materi hama penyakit, mereka akan tidak datang lagi minggu depan. Karena mereka sudah tahu hama penyakit kan agak sulit bahasanya. Terus kita jelaskan yang real mereka lakukan setiap hari itu adalah pemupukan. Karena jadi mereka kita analisa juga kebutuhan petani tersebut. Jadi itu yang kita lakukan. Memang kita kesulitan sih Pak di awal, karena kesulitannya kenapa kita bilang karena masyarakat akan bandingkan kepada pemerintah. Kalau pemerintah melakukan pelatihan ada yang didapatkan, pulang-pulang dapat. Kita kan tidak ada. Jadi mereka suka bandingan ke kita, tapi yang kita sampaikan, kita mengajari Bapak Ibu adalah sukarela dan kita supaya Bapak Ibu hasilnya bagus. Mungkin seperti tadi pengalaman Bu Sri dengan dia. Kenapa mungkin Bu Sri hanya bilang penaikan produksi, tapi dia sudah melakukan praktek perkebunan yang baik. Salah satu contoh, Bu Sri sudah mengikuti pemupukan jadwal yang kita berikan. Yang kedua adalah Bu Sri sudah melakukan susunan pelepah. Biasa perusahaan retail U itu. Dia sudah lakukan itu. Terus sudah melakukan pemupukan tidak dicampur. Selama ini mereka campur biar menghemat
biaya. Kita jelaskan pupuk. Jadi petani-petani yang kita bina itu Pak, kita berikan rekomendasi pupuk per petani. Dan kita per petani, tapi pengambilan sampel daun dan tanah kita lakukan juga Pak. Pengambilan sampel tanah dan daun itu kita lakukan per wilayah, karena kita habis itu, contoh Bu Sri hari ini mupuk urea, tadi ya udah dia akan mupuk, mungkin dosis yang kita rekomendasikan 1,25 kilo, Bu Sri akan kasih 1 kilo. Itulah yang kita lakukan sehingga meyakinkan para petani itu bahwa apa yang mereka lakukan, yang kami berikan itu adalah benar. Memang pertama-tama mereka takut, ngapain datang ke sini tiba-tiba menjelaskan tentang sawit, seperti apalagi kita field asisten lapangan kan banyak muda-muda. Terus itulah yang kita lakukan. Terus yang memang benar-benar petani yang kita bina adalah petani independen swadaya yang benar-benar murni. Dananya juga swadaya, semuanya jadi benar-benar tidak ada kaitan dengan pemerintah. Tapi mereka memang, tapi tetap kita menjalin silaturahmi terhadap pemerintah karena banyak petani kita yang merupakan kelompok tani daripada pemerintah karena mereka ada palawija. Yeah. Jadi supaya mereka mendapatkan pupuk subsidi. Yeah. Jadi kita bisa jadi kita berkolaborasi sih sebenarnya dengan pemerintah. Okay. Terus yang selanjutnya tadi masalah legalitas Pak. Jadi memang petani-petani kita itu banyak yang legalitasnya masih SKT, SKGR, SK Camat. Apa salah satu program yang kita lakukan? Ya itu tadi Pak, dengan adanya program replanting di poin kita sebelumnya tadi saya dijelaskan, di Rantau Prapat kita ada petani-petani yang kita replanting. Syarat program peremajaan BPDPKS adalah SKT cukup saja. Tapi setelah kita dapatkan mereka, kita akan tertibkan nanti menaikkan legalitas terhadap SHM. Itu adalah salah satu contoh. Kita menjembatani para petani kita untuk berjumpa terhadap dinas-dinas BPN. Kita karena salah satu contoh Pak, kita kan petani kita saat ini yang Bu Sri Rahayu ikut asosiasi sudah di sertifikasi RSPO. Kan sebenarnya harus ada legalitas dan sebagainya. Jadi kita menjembatani para petani kita itu kepada BPN-BPN tersebut. Mungkin selama ini mereka tidak bisa kenal BPN bagaimana, jadi kita menjembatani. Itu yang kita lakukan untuk legalitas Pak. Tapi itu yang kita lakukan di Rantau Prapat. Untuk di Aceh Tamiang juga kita sebagai landscape bekerja sama dengan IDH juga. Jadi IDH itu dan juga mau tahu kawasan-kawasan mana. Itu sih Pak untuk sedikit tambahan apa tadi yang Bapak tanyakan. Mungkin terima kasih Pak. Ya, saya tadi mohon izin Bapak menyebutkan di Rantau Prapat itu sudah ada yang ikut program PSR-nya BPDPKS ya Pak? Iya. Udah. Okay. Udah Pak. Dan berarti ini nanti kan berarti kalau kan mereka kawan-kawan ini berarti harus land clearing dan lain-lain. Nah itu nanti pelaksanaannya tetap bermitra dengan Musimas atau gimana? Iya Pak. Jadi sekarang mereka sudah selesai tanam, tinggal perawatan, udah TBM 1. Oke. Karena ini soal kemitraan ini kemarin saya juga bicara dengan Pak Togar dan baru kemarin kami ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan Gapki. Kan ada juga kelompok-kelompok tani yang ikut PSR itu yang tidak seberuntung Bu Sri Rahayu ya. Artinya mereka tidak punya mitra. Nah, kemudian beberapa perusahaan sekarang bersedia untuk melakukan kemitraan dengan petani-petani ini dengan tujuan agar proses peremajaan itu bisa berjalan lebih cepat, terutama misalnya urusan land clearing karena itu perlu alat berat kan Pak Rutman. Iya Pak. Biasanya itu jadi masalah. Nah, duitnya ada tapi alat beratnya banyakan cukongnya daripada alat beratnya kan gitu kan. Nah ini kita mudah-mudahan bisa lakukan cepat. Makanya tadi saya tanya berarti selagi ada mitranya yang baik berarti proses peremajaannya kan menjadi lancar. Saya kira satu lagi tambahan sebenarnya Bang. Ya, jadi judul dari mereka ini akhirnya dipilih tidak penyuluh lapang, ya akhirnya menjadi field assistant ke Inggris-Inggrisan. Karena pemerintah Pemda setempat ya ingin membedakan. Kalau dibilang penyuluh itu kan pemerintah, ya jadinya terpaksa ke Inggris-Inggrisan lah, field assistant lah semua orang ini namanya gitu. Padahal fungsi dan cara bekerjanya itu sama dengan field penyuluh lapang. Gitu pun. Jadi ada trik-triknya rupanya supaya berterima gitu kan.
Kalau ngomongnya field assistant, oh berarti bukan pemerintah. Kerjanya sama aja. Gitu loh. Ya, saya terus terang terlalu banyak pertanyaan saya, jadi nanti Pak Togar nggak apa-apa. Ini kan demi 70.000 kita itu target tuh tercapai kan? Ini kan banyak kawan-kawan yang lain ini nanti kita. Yang jelas saya kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, saya lihat ada juga mahasiswa ya. I've been so amazed ini dengan program ini ya. Saya nggak malu-malu. Saya termasuk nggak tahu juga ya. Saya orang pemerintahan tapi saya kan jujur-jujur aja. Saya malu ini. Ya, jadi ya. Jadi kalau mau belajar ini tempatnya belajar ya, dan nanti mungkin Pak Togar, saya harap ya Bu Sri dan Pak Rudman ini nanti bisa diatur waktunya, nanti kita cari lah ya supaya saya ngobrol lebih banyak lagi gitu. Oke, jadi ini aku di info, Bu Sri itu ditemani sama field assistant tuh, rame-rame sebelah kiri kanannya itu. Oh gitu. Ya, coba dulu kelihatan dulu. Lihat dulu Bu Sri, kasih tunjuk. Coba muncul dulu kalian di apa di karena ini berarti nanti saya juga akan belajar dari field assistant. Ya, mereka juga ini mereka yang lebih juga punya peranan penting bagi keberhasilan ini. Misalnya tadi ya. Itu. Ini dirantau. Dirantau kan? Oke. Iya, dirantau perapat semua. Itu rame gitu ya. Jadi ini udah sebuah keluarga besar gitu. Tuh, rame mereka. Itu wanita-wanita yang menyuluh lapangnya field assistant-nya, Pak. Itu. I am very speechless ini Bang Togar. Ya Pak, ini dari Musimas sama IFC Pak. Oke. Wah ini saya bakal banyak berguru di Bu Sri Rahayu karena nggak tahu juga Rantau Perapat ini punya histori karena dulu mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Jadi istri ya Pak? Ya, dulu itu apa dulu namanya KKN ya. KKN itu di Rantau Perapat di daerah NAS 9 NAS 10. Oh, NAS 9 NAS 10. Oke. Kayaknya Rantau Perapat ini berjodoh nih Mas saya. Jadi Bang Togar mungkin itu ya nanti saya nanti kontak Bang Togar lah untuk atur waktu dengan Pak Rudman, Pak Sri Rahayu. Ya. Misalnya nih tadi kan dijelaskan bahwa Pak Rudman itu datang ke petani-petani ini sebagai independen, swasta, private yang tidak punya pangkat-pangkat seperti saya ini, pemerintah. Ya, sehingga menghadapi pertanyaan dan itu kan historis kan pertanyaannya kan, ketidakpercayaan. Nah, kan sangat logik kalau saya ini harus belajar. Karena saya ini punya otoritas, ada bendera merah putih dan garudanya ini di belakang saya. Nah, kan pertanyaannya kenapa yang punya atribut seperti ini lebih gagah gitu, tapi kalau gagal ngomong dengan rakyatnya sendiri kan tambah bingung ini saya. Kenapa Pak Rudman itu bisa sabar gitu ya, sampai harus datang malam-malam ya Pak Rudman ke tempat wirid. Memang Pak, kalau kita lihat kita memang seringkali ditolak Pak, dikirain kita kampanye, jadi maksudnya memang field assistant tadi itulah yang saya bentuk training of trainer. Jadi saya bina mereka selama 3 minggu di training center PT Musimas di Sorek. Setelah mereka saya bina, habis itu yang pertama memang mungkin petani kita kan masih pertama 10-20, saya masih sanggup melatih materi-materi tersebut. Setelah itu mereka lah yang saya dampingi dengan saya ada di samping mereka. Kalau mereka tidak bisa menjawab nanti kasih tambahkan. Memang kalau kita bilang kerjanya ini Pak setelah sertifikasi pagi siang malam kita tetap menyuluh Pak. Jadi kami bilang kami bersedia 24 jam terhadap petani. Jadi kalau petani bilang jam 7 malam, kita akan jam 7 malam. Kalau petani bilang jam 4, jam 4. Tapi memang udah komitmen kita mau Minggu mau Sabtu kita tetap itu memang udah komitmen dari di awal kita sosialisasi program, kita bilang kapan saja dan jam kapan pun kita bersedia asal Bapak Ibu bisa hadir. Jadi dengan itu mungkin petani-petani itu mungkin terinspirasi dengan kami Pak, karena kami datang terus walaupun ditolak, walaupun kita jauh-jauh datang hujan-hujan kayak naik sepeda motor cewek-ceweknya, jadi mereka melihat mereka sudah capek, jadi kayak merasa sungkan untuk menolak kami supaya tidak berkumpul. Jadi
apalagi di Rantau Prapat bisa jadi kita memang saat ini kita bina udah 8.000 petani loh Pak. 8.000 ya? Iya, 8.000 petani independen di Rantau Prapat. Jadi kalau kita lihat tadi memang Musimas sudah membina para petani 32.000 dan 72.000 hektar. Jadi saat ini yang sudah sertifikasi tadi 705 petani, dan tahun ini juga kita sudah dapat sudah 4 petani yang 4 asosiasi yang sertifikasi, kurang lebih 1.950 petani atau kurang lebih 5.000 hektar yang akan yang sudah diaudit dan dinyatakan lulus, tinggal kita menerima sertifikasi. Memang tidak gampang Pak, tapi komitmen dari Musimas tadi bagaimana petani untuk berkelanjutan dan rantai pasok tadi. Itu Pak. Dan itu tadi kan field assessment-nya bisa memang misalnya kalau Bu Sri Rahayu punya masalah, maka jawaban yang diberikan adalah kita tanya langsung aja sama field assistant yang di belakang. Coba langsung menjawab gitu. Kan mereka ada di sana gitu. Biar dimeringkan aja laptop itu supaya mereka jawab, Bang. Coba mana cerita dikit orang field assistant. Enggak apa-apa nih sama. Saya lihat ada Pak senior kita Pak apa? Apa itu, Bang? Ada Pak Rapolo. Apa ya? Ya bagi pengalaman ini supaya kita masing-masing belajar ya, sharing supaya kedepannya seperti apa ini untuk lebih baik. Ya, pertanyaan saya ya, pertanyaan saya kalau misalnya ada kawan-kawan yang jadi field assistant. Tadi kan saya dengar Pak Rudan bilang, jadi kalau ada petani A nanya, ya jawabannya dikasih yang berkaitan dengan masalah si petani A. Bahkan pupuknya pun itu resep pupuknya gitu ya. Tidak secara umum, tapi misalnya Bu Sri Rahayu yang cocoknya resep pupuknya yang ini. Nanti ibu yang lain, bapak yang lain mungkin beda. Itu begitu memang. Ya, yang dilakukan kawan-kawan field assistant-nya. Jadi menjawab di tailor menurut kebutuhan masing-masing petani yang tadi katanya sudah sampai ribuan gitu. Pak Deddy, atau gini, sebenarnya gini Pak, materi yang kita sampaikan ke semua petani itu sudah sama. Kita ada namanya buku saku. Buku saku, setelah di buku saku itu apabila kita hari ini misalkan pelatihan. Setelah pulang pelatihan, kita akan memberikan namanya buku saku. Jadi setiap di dalam buku saku itu, jadi petani bisa mengulang kembali apa tadi yang disampaikan di training tersebut. Ya, karena gini kan, karena mungkin pernah dengar Bapak kawan-kawan di sini ya, bahwa misalnya kan orang selalu mengambil contoh Garmin Bank di India. Pernah dengar ya, jadi itu usaha, ada orang yang ngasih pinjaman, tapi pinjamannya kecil, ya. Itu untuk individu-individu gitu. Nah, apa yang dilakukan mereka ini kuncinya adalah mereka memang mengikuti. Jadi siapa yang dikasih pinjaman itu mereka dampingi. Kemudian kalau nggak tahu caranya bisnis diajarin gitu. Jadi satu-satu. Jadi di tailor untuk satu-satu. Nah ini akhirnya menjadi model karena memang kalau kita ngurusin yang mikro itu nggak bisa cuma pakai kantor cabang terus resepnya dikasih untuk semua orang gitu. Ya. Banyak program pemerintah itu yang gagal begitu kalau berhadapan dengan individu. Karena apa? Karena yang dikirim itu adalah misalnya 1 orang, tapi untuk nangani 30 orang dan resepnya sama semua. Jadi bukan ditanya satu-satu gitu ya. Dan memang ini melelahkan karena berarti kan kalau 30 orang dia harus keliling nih seperti Pak Rutman dan kawan-kawan field assistant ini ya, satu-satu gitu. Nah artinya hari ini kan saya ketemu bukti lagi bahwa untuk penanganan yang mikro-mikro seperti ini memang kuncinya pendamping itu harus tailor atau di-tailor atau disesuaikan dengan kebutuhan sendiri-sendiri. Ya persoalan apakah nanti petaninya banyak sehingga field assistant-nya harus banyak, itulah konsekuensinya. Tapi kalau dibandingkan dengan kegagalannya itu lebih luar biasa lagi Pak Rutman. Ya, kalau kita kasih satu obat yang kita kira gitu bisa jadi penyembuh buat segala persoalan, itu kelihatannya nggak terlalu berjalan menurut pengalaman saya. Tapi coba kita dengar dari ini dah, dari Rantau Prapat itu si Dendi itu Dedi ya udah ada di samping Bu Sri. Silakan Dedi.
Ya, Pak, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dedi. Saya dari AFC sebagai pendamping lapangan. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita lakukan lebih ke arah pendekatan secara persuasif Pak ke petani, sehingga petani itu nantinya bisa lebih peduli ke kita. Jadi pendekatannya bukan hanya sebatas hubungan tugas, tetapi lebih ke arah bagaimana kita supaya bisa menjadi bagian dari petani tersebut. Jadi petani-petani tersebut sering kita kunjungi, bahkan pada saat mereka berpesta juga itu adalah salah satu kiat kita datang, walaupun ya contohnya Pak itu di luar konteks tugas sebagai field assistant ya. Dan ada beberapa hal yang kami lakukan untuk menguatkan kelompok seperti membentuk arisan. Secara tidak langsung mereka kan harus hadir pada saat pertemuan kelompok. Jadi setiap bulannya kita akan adakan arisan. Di arisan tersebutlah kita banyak berkomunikasi, tukar pikiran, dan menanyakan kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah petani. Karena beda petani, beda masalah yang mereka hadapi, Pak. Jadi terkait beberapa materi yang kita lakukan, yang kita berikan juga, itu nanti ada buku saku yang kita berikan, karena kita sadar petani-petani kita itu sudah jauh lebih tua daripada kita, daya ingatnya kurang. Pada saat mereka nanti lupa, mereka akan buka lagi bukunya. Oh ya, ini yang kemarin disampaikan, seperti itu Pak. Jadi pendekatannya tidak mengenal waktu Pak. Kalau mereka minta kita datang pagi, kita datang pagi. Kalau mereka minta datang malam, ya juga kita kumpulnya malam, datangnya malam gitu Pak. Tetapi kita lebih fokus untuk supaya kelompok-kelompok itu lebih merasakan berkelompok, bukan per individualnya Pak. Jadi berbagai kiat yang kita lakukan, seperti arisan pupuk juga sudah kita lakukan secara tidak langsung, karena arisan pupuk itu membantu mereka. Kalau petani mengeluarkan uang 2 juta sekaligus, itu akan memberatkan beliau. Tetapi dengan adanya arisan pupuk tadi, secara tidak langsung itu menguatkan kelompok dan membantu mereka supaya bergantian memupuk, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Ya, jadi intinya sih sebenarnya Bang ya, ini prosesnya panjang ya. Waktu dengan Pak Sakaria minggu lalu kita juga jelaskan ini sampai dengan 4 tahun baru kelihatan ininya. Jadi ya bagaimana 4 tahun ini bisa diperpendek menjadi beberapa bulan kalau kita mau buat PSR ini kan.